Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Prakerosulan ke-13. Perang Fijar. Perang Fijar sudah menjadi tradisi penduduk Arab. Jika masuki bulan-bulan haram, maka akan digelarkan pesta rakyat di 3 pasar terkenal, Ukaz, Madinah, dan Dzil Majaz. Begitu akhir bulan Syawal datang, maka prajurit dari berbagai suku mulai mempersiapkan diri untuk berjaga-jaga di 3 pasar itu. Pelaku-pelaku kriminal ditangkap dan tingkah pola mereka dicela. Secara serentak, larangan pun diberlakukan dengan ketat. Ukaz adalah pasar pertama kali yang dibuka untuk merayakan pekan raya tahunan. Di bulan Dzulqa'dah, penduduk Jazirah Arab berduyun-duyun menuju pasar yang terletak di antara Mekah dan Thaif. Di pasar ini diperdagangkan barang-barang yang didatangkan dari berbagai daerah, dari mulai Afrika Timur, India maupun Persia. Kain katun, sutra, wol domba, pedang, perisai kuda sampai budak akan begitu mudah dijumpai di sini. Riuh rendah suara pedagang menawarkan barang dan makian mereka barang dagangan ditawar terlalu rendah oleh pembeli pertama telah melekat erat di pasar itu. Aroma wangi kemenyan yang berdesakan dengan minyak wangi para pengunjung wanita menciptakan bau aneh, semerbak namun memusingkan kepala. Rengekan anak-anak kecil meminta jajan ditingkai suara pekerja kasar mengangkuti barang menghiasi sudut-sudut pasar. Keculasan, penipuan, dan bujuk rayu memabukkan telah mengkarat dan direkam baik-baik oleh tembok-tembok pasar yang berdiri mematung. Demi menaikkan gengsinya, setiap orang yang menghadiri pasar Ukaz dapat menghamburkan seluruh hartanya yang ia kayuh selama setahun. Setiap tahunnya orang-orang Arab berkumpul di sini untuk berdagang dan saling menonjolkan diri. Di tempat ini pula mereka akan unjuk kebolehan. Bagi yang mempunyai ketangkasan berkuda, mereka dapat memamerkan kelihayannya di depan pengunjung pasar. Si tukang ramal juga akan ikut meramaikan pekan raya dengan berbagai bulanan-bulanan khas untuk menarik simpati penonton. Si otot kuat dipersilakan untuk memeriahkan festival dengan mengadakan gulat persahabatan. Yang pandai berdagang, pasar ini menjadi surga untuk meraup untung. Setiap pengunjung melintas di depan dagangannya, maka mereka akan segera melolong-lolong memuji dagangannya agar mereka tertarik untuk membelinya. Bahkan terkadang mereka berteriak-teriak menawarkan barang seolah seluruh pengunjung pasar itu tuli semua. Dan tentunya ketika seorang pembeli gagal melakukan transaksi, maka yang akan menjadi sasaran sumpah serapah tak karuan si pedagang. Dari seluruh keramaian itu, yang paling ditunggu itu adalah festival para pujangga. Di tempat itu pula para penyair terkemuka membacakan gurindam, puisi cinta, alegi, dan sesak-sesak terbaiknya. Di zaman jahiliyah, para penyair mempunyai kedudukan sosial tinggi. Mereka termasuk orang-orang yang berpengaruh dalam tiap kabilahnya. Kemampuan pun mereka tidak menggoreskan kata-kata akan menjadi penyemangat para pejuang di medan peperangan. Dengan kelihayan meracik puisi, mereka sanggah dan mereka lawan tipu daya musuh. Barisan-barisan kata para penyair sewaktu-waktu bisa menjadi payung peneduh bagi masyarakat, namun pada kesempatan yang lain, untaian kata-kata mereka mampu menjelma menjadi perisai sekaligus pedang berkarat yang begitu perih untuk menusuk dan merobek keangkuhan musuh. Karena itulah mereka sangat dihormati dan dibanggakan oleh sukunya masing-masing. Keramaian pasar Ukaz biasanya hanya berjalan selama 20 hari. Selanjutnya keramaian akan berpindah ke pasar Madinah dan berakhir di pasar Dzil Majaz. Mina pada bulan Dzulhijjah, saat itulah para jamaah haji biasanya akan mampir di pasar ini untuk membeli oleh-oleh dan kebutuhan pokok lainnya. Sekali lagi, Mekah menjadi tempat terbaik untuk pertemuan antara penghamba uang dan penyembah Tuhan. Untuk berjualan di 3 pasar tersebut, orang-orang Arab tidak harus datang sendiri guna memperjualbelikan dagangannya.
Mereka bisa mengupah seorang yang ia percaya kemudian tinggal menunggu hasil. Begitulah yang dilakukan oleh An-Nu'man bin Munzir. Waktu itu ia memiliki beberapa dagangan yang ingin dilemparkan ke pasar Ukas. Untuk mengurusi perdagangannya ini, ia berniat mencari seorang yang berani bertanggung jawab penuh akan keselamatan dagangannya. Dua orang laki-laki mendekat menyatakan kesanggupan. Dia adalah Al-Barad, si pemberang dari Bani Kinanah, dan Urwah bin Utbah, sang pengembara dari Bani Qaisi. Al-Barad selama ini memang terkenal pemberani, namun ia kurang begitu disukai di lingkungannya. Dia terkenal mudah tersinggung dan cepat naik pitam. Melihat mereka berdua, An-Nu'man segera menyambutnya dengan mencoba menjajaki. Siapa yang sanggup mengantarkan daganganku ini ke pasar Ukas? An-Nu'man memulai tawarannya. Aku sanggup mengantarkannya dan aku jamin dagangan itu akan aman dari gangguan Bani Kinanah, sahut Barad seolah-olah tak ingin kehilangan kesempatan. Tapi yang kuharapkan daganganku aman dari gangguan siapapun, An-Nu'man menegaskan. Urwah yang mendengar hal itu merasa ada sedikit celah untuk menawarkan jasanya. Ia segera menimpali percakapan itu. Saya tidak bermaksud menghina. Apakah anjing yang telah dikucilkan itu sanggup mengantarkan dagangan tersebut? Aku akan membawanya. Aku jamin dagangan itu akan aman dari gangguan Bani Syaibu dan Qaisum, penduduk Najd dan Tihamah itu. Apakah kamu bisa menyelamatkannya dari Bani Kinanah, wahai Urwah? Sahut Barad. Ya, bahkan dari semua orang, jawab Urwah tegas. Urwah akhirnya berhasil mendapatkan kepercayaan untuk mengantar dagangan An-Nu'man. Ia pun segera berangkat menuju pasar Ukas untuk memenuhi janjinya. Sebelum berangkat, ia menyiapkan semuanya dengan baik agar majikan barunya itu tidak kecewa. Di lain pihak, Barad yang gagal mendapatkan pekerjaan itu merasa geram. Jiwa pemberangnya bangkit, namun untuk sementara ia hanya diam menyaksikan Urwah mempersiapkan barang bawaannya. Barad tak dapat menerima kenyataan ini. Ia terus membuntuti Urwah dan ketika sampai di Tulal, dia berhasil menikam seterunya itu. Begitu sakit hatinya terlampiaskan, Barad melarikan diri bersembunyi di Khaybar. Namun pembunuhan yang dilakukan tercium oleh dua orang laki-laki Bani Qais, As'ad bin Jawin dan Musawir bin Malik. Mereka berdua segera melakukan pengejaran ke Khaybar untuk meminta pertanggungjawaban Barad. Si pemberang dari Bani Kinanah itu dianggap telah menodai bulan suci haram. Sayang, mereka berdua juga berhasil dihiasi oleh Barad. Ia benar-benar kalap hingga tak lagi mengindahkan larangan saling membunuh di bulan haram tersebut. Setelah bersembunyinya tercium, Barad segera kembali ke Mekah. Seorang laki-laki dari Bani As'ad berhasil ia suruh untuk memperingatkan pada pedagang Quraisy yang sedang berada di Ukas. Suku Quraisy beberapa tahun terakhir memang telah bersekutu dengan Bani Kinanah. Tentunya kerjasama ini menyangkut segala bidang termasuk perang dan segala konsekuensinya. Sudah barang tentu jika suku Quraisy mengetahui bahwa anggotanya telah dibunuh oleh suku Kinanah, maka mereka dianggap sah untuk menuntut balas kepada salah satu sekutu Kinanah. Sesuai perhitungan lelaki suruhan Barad berhasil memperingatkan orang-orang Quraisy dan Kinanah yang berada di pasar Ukas sebelum kabar pembunuhan itu menyebar di sana. Mereka diperintahkan untuk segera kembali sebelum suku Quraisy menuntut kehormatan padang pasir. Balas dendam kontan. Hal ini membuatnya mereka yang sedang berdagang kaget, risau dan gugup. Jiwa mereka terancam gara-gara tindakan bodoh Barad. Menyikapi hal tersebut, rombongan pedagang Quraisy dan Kinanah sepakat untuk angkat kaki dari pasar Ukas. Tentunya hal ini dilakukan dengan teratur untuk menghindari kecurigaan orang-orang Quraisy. Perlahan namun pasti mereka berhasil meninggalkan pusat keramaian. Begitu keluar dari sana, mereka segera memacu tunggangannya agar segera sampai ke tanah haram. Sayang, kabar pembunuhan dilakukan oleh laki Kinanah itu segera terendus ke pemukiman suku Qais. Amr bin Malik selaku kepala suku Qais merasa terpanggil jiwanya. Darah anggota sukunya telah mengalir. Sekarang tiada yang lebih penting lagi kecuali menuntut balas.
Prajuritnya dipersenjatai lengkap dan dikerahkan untuk melakukan pengejaran pada kaum Quraisy dan Kinanah. Karena begitu antusiasnya untuk menuntut balas, akhirnya mereka berhasil mengejar buronannya di daerah Nakhlah. Disinilah Bani Quraisy melampiaskan kekesalannya pada suku Quraisy dan Kinanah. Tanpa banyak bicara, mereka langsung menyerang dua suku yang bersekutu itu. Suku Quraisy berhasil memukul keduanya, namun mereka gagal menuntaskan dendamnya. Ketika hari mulai petang, musuh mereka yang mulai kewalahan berhasil masuk ke tanah haram. Tak ayal perang pun dihentikan, namun suku Quraisy masih mengacungkan pedang, tanda perang belum usai. Mereka masih akan menuntut balas dendam di tahun depan. Tahun berikutnya kedua belah pihak kembali mengasah pedang untuk memenuhi tantangan Bani Quraisy. Orang-orang Quraisy langsung berbagi senjata dengan Bani Kinanah. Di hari yang telah ditentukan mereka berangkat dengan berjajar rapi. Dari suku Quraisy terbagi dua, Bani Hashim dan Bani Abdiddar. Bani Hashim dipimpin oleh Zubair bin Abdul Muthalib. Harb bin Umayyah sebagian tugas untuk mengomando Bani Abdiddar. Sementara untuk pasukan gabungan Quraisy dan Kinanah dipimpin oleh Ikrimah bin Hashim. Jadi memang ada tradisi dari awal ini kisah, ada tradisi orang Arab itu pembelaan terhadap suku-sukunya yang telah dihina atau terbunuh atau dianiaya itu, baik merugikan atau dirugikan, itu lebih mementingkan pembelaan terhadap orang-orang sukunya. Diugas orang-orang Quraisy tak kalah mantapnya persiapannya. Ketika pasukan Quraisy sampai, mereka telah menunggu di sana. Tak banyak kata, kedua belah pihak langsung bertempur, menciptakan pemandangan yang mengerikan yang ditingkai dentingan pedang, saling beradu di desingan lesatan anak panah yang menyayat. Teriakan prajurit terluka dan seruan-seruan keras komandan menyemangati pasukannya bercampur aduk. Memekakkan telinga, bau amis darah tumpang tindih dengan aroma tak sedap dari tubuh tiap pasukan. Perang benar-benar mencabut manusia dari jiwa kemanusiaannya. Ketika perang berkobar, Rasulullah juga terjebak dalam kubangnya. Namun karena beliau masih terlalu muda, maka tugasnya hanya memunguti anak panah musuh yang melesat. Selanjutnya anak panah itu diserahkan pada paman-pamannya untuk menyerang balik pasukan musuh. Selama 5 hari berperang, kedua belah pihak belum ada yang mengaku kalah. Meskipun begitu, mereka mulai menyadari bahwa kalau pertumpahan darah ini diteruskan, niscayanya akan membuang-buang tenaga. Apalagi para prajurit kini juga telah kelelahan. Prajurit-prajurit yang telah digembleng menjadi alat pembunuh ataupun dibunuh itu pun diminta menahan diri. Kedua belah pihak mengupayakan perundingan agar peristiwa ini tidak berlarut-larut. Mereka sadar kalau perangan ini tetap diteruskan, maka hanya akan menambah jumlah wanita-wanita janda dan anak yatim. Untuk itu, pemuka-pemuka segera berkumpul membicarakan keputusan terbaik. Peperangan ini berakhir dengan diadakannya perdamaian bersyarat. Pihak yang prajuritnya lebih banyak menjadi korban, mereka berhak mendapatkan tebusan. Tidak semua korban dimintakan tebusan, namun hanya sejumlah prajurit yang melebihi pihak lawan. Dalam konteks senjata ini, suku Quraisy menderita kekalahan. Mereka lebih banyak kehilangan pejuang perangnya, dan sesuai kesepakatan suku Quraisy berhak untuk mendapatkan tebusan dari sejumlah prajurit yang melebihi korban musuh. Denda ini kemudian ditanggung oleh saudagar kaya sekaligus komandan perang pasukan Bani Abdiddar. Dialah Harb bin Umayyah. Saudagar ini tak tanggung-tanggung. Ia rela mengorbankan Abu Sufyan, anak lelakinya, sebagai jaminan. Demikianlah perang itu berakhir. Peperangan konyol seperti ini sering meletus di zaman jahiliyah. Padahal kalau dirunut pemicunya hanyalah hal-hal remeh. Peristiwa seperti ini terus menerus menjadi tradisi sampai Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati mereka dan menghilangkan kesesatan dengan menyebarnya agama Islam. Ke-14 adalah Hilful Fudul.
Setelah perang Badar mereda, kehidupan penduduk Mekah pelan-pelan berjalan normal kembali. Pasar-pasar mulai buka dan para pendatang dari daerah lain juga nampak berdatangan. Peperangan yang baru saja meletus di pasar Ukas setelah mereka lupakan, kini perhatian mereka kembali pada mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketenaran Mekah menarik perhatian seorang pedagang dari pelabuhan Yameni. Ia datang dengan membawa berbagai barang dagangan untuk dijual belikan di Mekah sekaligus ziarah ke Ka'bah. Nampaknya nasib sial menimpa pedagang yang satu ini. Sampainya di Mekah, dagangan yang ia bawa langsung diborong oleh Al-As bin Wa'il sesuai dengan kesepakatan mereka berdua. Tapi setelah barang-barang yang ia serahkan, Al-As tak mau mengeluarkan uangnya barang sepeser pun. Pedagang itu geram bukan main. Dia merasa telah dikhianati habis-habisan oleh kabar yang mengatakan bahwa Mekah adalah tempat yang paling menguntungkan untuk berdagang. Keculasan Al-As sengaja ia laporkan pada Bani Ad-Didar, Bani Makhsum, Bani Sahm, dan Bani Adi bin Ka'ab. Dia berharap kelompok tersebut berkenan membantunya untuk menagih Al-As yang telah berbuat culas. Namun mereka justru acuh tak acuh, bahkan mereka mengancamnya. Maka dengan langkah kontai ia naik ke bukit Abi Kubais. Di puncak bukit ini ia menyerukan cerita hatinya yang terlunta-lunta, lantang, fasih, dan jelas menggambarkan kepedihan yang mendalam. Wahai keluarga Fihr, sesungguhnya hartaku teraniaya di tengah-tengah kota Mekah. Ia jauh dari rumah dan bertanya. Ia sedang melakukan ikhram, yang kusut rambutnya, belum melaksanakan umrohnya. Wahai orang-orang yang berada di antara Hijr Ismail dan Hajar Aswad, tolonglah ia, karena sesungguhnya tanah suci hanya berhak ditempati oleh orang-orang yang sempurna dalam kemuliaannya. Dan tidaklah tanah suci menjadi tempat bagi orang-orang jahat dan pengkhianat. Begitu mendengar syair itu, Zubair bin Abdul Muttalib yang berjiwa patriotik sontak berdiri. Ia langsung memanggil golongan Mutahayyibin yang terdiri dari Bani Hashim, Bani Muttalib, dan Asad bin Abdil Uzza, Zuhrah bin Kilab, dan Tayyim bin Marrah. Zubair berkata kepada mereka, mengapa semua ini dibiarkan begitu saja? Untuk menyikapi peristiwa memalukan itu, akhirnya pada bulan Dzulqa'dah digelarlah sebuah pertemuan di rumah Abdullah bin Jud'an. Di rumah salah seorang sepuh Quraisy ini diresmikan beberapa kesepakatan. Inti dari kesepakatan tersebut adalah menindak tegas segala bentuk pelanggaran, baik pelakunya orang Mekah sendiri ataupun dari luar Mekah. Hal ini dimaksudkan agar kezaliman tidak merajalela di kota Mekah. Di samping itu, perjanjian tersebut juga bertujuan agar semua pihak yang dizalimi mendapatkan haknya kembali. Ketika sumpah itu digelar, Nabi Muhammad SAW juga hadir di sana. Hal ini terbukti dari sabda beliau yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq. Aku beserta paman-pamanku telah menghadiri suatu perjanjian yang diadakan di kediaman Abdullah bin Jad'an. Jika dibandingkan dengan sumpah itu, maka aku tidak lebih berbangga diri seandainya memiliki hewan yang terbaik sekalipun. Seandainya aku di masa Islam diperintahkan untuk mentaatinya, niscaya akan ku taati. Setelah perjanjian itu disepakati, mereka segera pergi ke rumah Al-As untuk mengambil barang-barang dagangan orang Zubaidiyyi yang dikhianatinya. Akhirnya dengan bantuan beberapa orang yang memprakarsai perjanjian inilah perdagangan itu bisa mendapatkan haknya. Kini ia bisa menikmati hasil dari penjualan barang dagangan yang jauh-jauh dibawanya dari pelabuhan Yameni. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabiyya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqa qadri miqdaril azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin salatan tulqi bi ar-ru'ba wal haibata fi qulubil kafirin wal musyrikin wal zalimin wal munafiqin wal musidin wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qad hilati adrik ya Rasulullah
Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim salatan wa salaman tujiruna biha minan nar wa tudkhiluna bihi al jannata mal abrar. Allahumma tub alaina qabla al maut warhamna inda al maut wa la tu'adzibna ba'da al maut ya khaliqal maut ya sami'as sawt ikhfatna min al afati wal ahati wal uqubati wal baliyati fid dunya wal akhirah birahmatika arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi alati ma ta'allaqu bi ilmuka min al wajibati wal jaiz al mustahilati ijmalan wa tafsilan ya mi khalaqtad dunya ila al qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.